Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa juga kita membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo sobat podcast dimanapun anda berada, masih bersama kita di podcast Visi UM Lampung dengan saya Muhammad Abraham yang akan menemani anda sekalian beberapa menit ke depan. Ya pun. Gimana nih kabar-kabar sobat-sobat podcast sekalian? Insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita punya tema yang sungguh luar biasa kawan-kawan sekalian, yaitu tentang hakikat ibadah puasa. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Mungkin sahabat-sahabat dari Fakultas Agama Islam sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita yang saat ini, yaitu Bapak Ahmad Lufyadi MPDI. Selamat siang Bapak. Selamat siang, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat lah ya. Amin ya rabbal alamin. Sebab podcast kalian, Bapak Ahmad Lufyadi ini perlu kawan-kawan sekalian ketahui pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, juga saat ini sebagai Wakil Rektor 3 UM Lampung kawan-kawan sekalian. Juga saat ini juga sebagai Sekretaris Majelis di Dikdasmen PDM Provinsi Lampung. Ya. Mungkin Pak langsung saja ke materi yang hakikat ibadah puasa ini yang sudah kita siapkan, temanya sungguh luar biasa ini. Kira-kira Pak, apa itu yang dimaksud oleh hakikat? Karena banyak sekali yang mungkin kurang paham apa itu hakikat, apa bagaimana cara mendapatkan hakikat, seperti apa gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sobat podcast Visi UM Lampung yang berbahagia. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Ada kesempatan bagi saya untuk berbagi ini ya, berbagi ilmu, dan pada kesempatan ini tema kita tentang hakikat ibadah puasa ya. Jadi dalam hakikat ibadah puasa itu kan sebetulnya ada 3 kata. Yang pertama itu makna hakikat atau hakikah, kemudian yang kedua ibadah, dan yang ketiga itu puasanya. Nah, mungkin yang pertama kita akan lihat definisi daripada hakikat. Hakikat itu kan sebetulnya makna asal katanya daripada kata hak. Hak itu benar, otentik, nyata, ya betul-betul nyata dan apa adanya seperti itu. Kalau dalam kajian ya keilmuan ya itu bisa dibuktikan empiris ya, secara empiris. Nah, untuk supaya kita bisa lebih mengenal, kemudian tahu, memahami tentang hakikat puasa, maka kita mesti paham tentang ya kajian keilmuan atau epistemologi tentang puasa itu. Ya, puasa yang sebetulnya kita selama ini sudah menjadi hal yang biasa lah kata-kata puasa itu ya, puasa dan puasa. Nah, untuk lebih mengetahui hakikatnya, kita mesti tahu maknanya yang sesungguhnya itu apa. Nah, jadi makna yang pertama itu ada 2 makna sebetulnya. Kalau kita pahami tentang hakikat puasa itu, yang pertama makna secara bahasanya, secara lughawinya, ya, atau tentang katanya, tentang etimologinya lah ya, tentang etimologinya. Jadi puasa itu apa? Nah, kalau puasa misalnya dalam kitab fikih sunnah ini ya, itu mempunyai makna asyamu yutlaqu 'alal imsak. Jadi definisi pertama misalnya puasa itu adalah ya imsak. Puasa itu menahan. Ya, semua bentuk menahan sebetulnya pada hakikatnya adalah puasa. Ya, bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Ya, kita menahan tidak ngomong, tidak berbicara, juga itu sebetulnya adalah makna puasa ya. Puasa dalam tinjauan etimologi secara bahasanya itu puasa. Nah, kemudian juga mesti kita pahami bahwa dalam penggunaan kata puasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya syam atau saum. Kadang kita menggunakan istilah syam, kadang kita menggunakan istilah saum.
Ya setidaknya ada, kalau mana yang paling banyak penggunaan kata som dan siam, itu tentunya banyak penggunaan kata siam untuk makna puasa dalam arti tidak makan dan tidak minum, menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi apakah ada yang makna puasa tetapi hanya ya menahan saja, misalnya menahan tapi dalam perspektif bukan menahan tidak makan dan tidak minum, itu kata saum. Seperti yang pernah ada dalam Quran surat Al-Maryam ya, ayat 26. Ini nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar untuk pada Rahman, Allah Subhanahu wa taala, sauman itu puasa. Puasa tapi dalam konteks itu puasa untuk tidak berbicara kepada semua manusia. Puasa tapi puasa bukan tidak makan dan tidak minum ya. Itu boleh makan, boleh minum, tetapi hanya kata soman yang digunakan dalam ayat itu menahan dan tidak berbicara. Nah, itu yang pertama. Jadi kata puasa siamun itu maknanya menahan. Kemudian kalau lihat definisi puasa dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan kata saum dan ataupun siam, tapi banyak untuk menahan tidak makan dan tidak minum kita gunakan kata siam itu. Nah itu baru dari segi bahasanya. Nah kalau untuk dari segi istilahnya atau dari segi syar'inya, nah inilah yang kita gunakan sebagai pedoman kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau pada kesempatan ini kita puasa Ramadan, berarti kan puasa Ramadan. Jadi kalau secara istilahnya puasa itu adalah ya menahan tidak makan dan tidak minum serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi menahan, tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, bagaimana kalau kita misalnya menahan hanya setengah hari saja puasa, tapi setengah hari saja, ya itu dianggap tidak puasa. Banyak sekali itu puasa setengah hari gitu ya. Kan kalau anak-anak kecil itu kan ada ya, anak SD puasa setengah hari. Oke. Nah itu definisi puasa. Dengan itu ya harapannya kita bisa paham tentang hakikatnya. Kan ada tuh misalnya di kalau kita guyon, kamu nih kayak puasa sih, kamu kayak puasa. Kalau kayak puasa berarti kan dia nggak puasa sebetulnya, kayak puasa saja. Nah kalau kayak puasa formalitasnya puasa, mungkin ikut taraweh, ikut tidak makan dan tidak minum. Nah tapi pada hakikatnya ya kalau memang kayak puasa seperti puasa, dia tidak puasa, tidak mendapatkan hakikat daripada puasa itu. Nah mungkin itu sedikit tentang hakikat puasa itu. Jadi seperti itu kawan-kawan, kalian puasa itu menahan, artinya menahan gitu ya dari segala hal gitu kan. Ya itu kalau secara bahasanya ya. Secara bahasanya. Tapi kalau yang secara istilah itu dibatasi dengan ketentuan syara itu. Oh seperti itu. Seperti itu. Ada waktunya dan ada ketentuan yang mengikat lainnya sesuai dengan hukum Islam. Oke, kalau gitu tujuan daripada ibadah puasa itu apa? Nah iya, ini sangat-sangat penting ini. Jadi kadang kita banyak yang berpuasa tapi kita nggak tahu itu tujuan puasa itu apa. Apakah hanya itu ikut-ikut meramaikan saja, ikut-ikut puasa bersama-sama sholat di masjid untuk tarawehan dan lain sebagainya. Nah untuk mengetahui apa itu sesungguhnya tujuan puasa, kita bisa baca di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata kuncinya adalah tattaqun, bertakwa. Jadi puasa itu adalah panggilan keimanan sebetulnya. Jadi kalau bukan panggilan keimanan, sepertinya kita akan susah untuk mendapatkan hakikat puasa itu. Tapi ketika memang betul-betul karena semangat spirit iman dan kesungguhan kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, maka harapannya kita akan mendapatkan derajat takwa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diampuni dosanya, dibersihkan dosanya, insya Allah derajatnya pun akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbalik dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas tadi itu. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya kecuali ju' wal atas. Hanya rasa lapar dan dahaga saja. Puasa sih puasa, tapi dia tidak mendapatkan hakikat puasa itu sebetulnya. Dia hanya tidak makan, tidak minum, tetapi dia tidak bisa mendapatkan pahala keberkahan yang sudah Allah siapkan berikan kepada orang-orang yang betul-betul puasa itu. Nah, jadi tujuan puasa adalah supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi orang yang lebih bertakwa gitu dengan tujuan kita berpuasa sehingga derajat kita ditingkatkan oleh Allah. Insyaallah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan insyaallah ya. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi puasa itu adalah menahan dalam artian bahasa gitu ya, menahan dari segala hal gitu. Bukan hanya dalam artian menahan lapar dan haus saja gitu. Enggak, orang-orang yang berpuasa dengan penuh, dengan sempurna, dengan baik akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kalau misalnya kata definisi puasa dalam arti definisi lughah bahasa itu menahan saja, itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari saja. Misalnya menahan tidak berbuat dosa, menahan tidak marah, menahan tidak emosi, menahan tidak korupsi, menahan tidak bla 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 yang sifatnya negatif. Nah, ini seolah ada aman itu. Misalnya kalau dalam dunia medsos kekinian, menahan tangan kita untuk tidak mengetik kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak baik di medsos kita, itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini kan sulit itu. Ya, sulit dilakukan oleh generasi-generasi atau mungkin karena kita yang tidak mampu untuk kontrol hati dan jiwa kita. Kadang kita mengekspresikan isi hati kita dengan sebegitu mudah, padahal itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Itu benar yang juli-juli tuh. Nah, betul itu yang juli-juli itu benar. Bulan Ramadan kita Pak, itu yang sana tahan itu. Iya, itu. Batal dia bisa mengurangi pahala itu kalau memang puasa masih julid, puasa masih suka benci. Nah, itu rusak tuh hati itu. Netizen Indonesia itu kan seperti itu. Mudah-mudahan dengan momen puasa ini sedikitnya ya lebih netral, lebih kondusif tuh media sosial, lebih santun ya dalam bermedsos. Oke, kemudian ada nggak sih Pak gitu korelasi antara puasa dengan pengendalian hawa nafsu tadi yang Bapak sebutkan, kemudian dampak daripada kehidupan kita sehari-hari nanti ke depan seperti apa? Pak, itu korelasinya sangat-sangat luar biasa, banyak sekali. Dan kemampuan kita untuk menahan emosi, menahan diri, menahan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari kita, itu jika kita bisa aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu insya Allah kondisi keluarga kita, diri kita, kalau masih mahasiswa itu di kelas dengan bermasyarakat itu akan kondusif. Contohnya begini, ketika ada sahabat yang minta nasihat pada Rasulullah SAW, Rasulullah hanya mengatakan la taqtub. Minta lagi nasihat, Rasul menyampaikan la taqtub. Apa la taqtub? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hanya dengan dua kata ini, jangan marah, itu sebetulnya setidaknya itu sudah bisa banyak mengatasi banyak masalah. Nah, itu kan kemampuan kontrol kita. Jadi kalau misalnya kita ini bisa menahan hawa nafsu kita, bisa menahan emosi kita, itu kita sebetulnya kuat, ya. Jadi seorang itu kuat itu bukan yang menang dalam bergulat, bukan yang jago mana, pandai dalam menembak atau jago dalam peperangan, bukan itu sebetulnya. Bukan hanya itu ya, bukan hanya itu saja sebetulnya. Tetapi yang sebetulnya yang kuat itu adalah ya ketika kita bisa ya menjaga mengendalikan diri kita untuk tidak marah. Itu efeknya sangat luar biasa. Ya misalnya yang mungkin sering kejadian di lapangan ya, bawa motor saja ya, bawa kendaraan, serempet sedikit saja. Nah, serempet sedikit saja itu biasanya
yang salah saja ketika dia itu tidak bisa mengendalikan emosinya, dia malah marah-marah kepada yang ditabrak biasanya, sehingga itu kan cekcok itu di jalan kan kita, dan itu efeknya itu luar biasa. Kadang bisa malah saling memukul, bahkan ada saling bunuh hanya gara-gara tidak bisa mengendalikan hawa nafsu emosi. Dan juga kalau di dalam ayat lagi ada lagi, ketika kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, ya kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ya alladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas kafah, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata. Nah, ketika kita emosi, temperamental, ya itu kan sebetulnya kita mengikuti itu bisikan-bisikan setan itu, karena itu sesuatu yang nggak baik. Nah itu ya, itu ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, insya Allah dampaknya sangat luar biasa untuk masyarakat. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak Moki. Siap. Yaitu kita minta tips nih agar lancar dalam ibadah puasa begitu. Oke, untuk supaya kita tetap tetap senang ya, berbahagia, bergembira dalam menjalankan perintah Allah ini, maka mesti ditanamkan dalam hati kita, jiwa kita, bahwa puasa ini adalah puasa, ada panggilan iman. Jadi kita merasa senang, merasa bangga bahwa kita termasuk tuh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah puasa ini. Maka kita mesti jaga kesehatan kita. Jadi kesehatan yang mesti kita jaga, kesehatan fisik kita dan juga kesehatan rohani kita. Jadi kesehatan fisik kita tetap jaga, karena kalau kita sakit kan kita nggak bisa tuh puasa. Nah, kalau kita sakit, kita nggak kuat puasa, maka kita mesti jaga kesehatan kita, kesehatan fisik kita. Kemudian yang kedua, jaga ya kesehatan rohani kita, ruhiyah, jiwa kita, hati kita, keimanan kita, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan, keberkahan puasa itu. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita berbuat salah, kita khilaf, kita lupa, maka cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, ya. Kita langsung ingat kepada Allah dan kita bertobat. Ketika kita salah, ingat kepada Allah, kita tobat lagi, terus perbaiki terus amalan-amalan soleh kita terus menerus semampu kita. Maka dengan kesungguhan itu, kesungguhan iman, dan betul-betul mengharapkan ridho, berkah, barokah dari ibadah puasa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya itu yang tadi sebagaimana hadis, ya Rasulullah Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama, dan mudah-mudahan dengan semangat keimanan itu dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan ya keberkahan dan ya tadi derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya Pak? Ya cukup. Seperti itu kawan-kawan sekalian, jaga hati kita supaya lancar puasa dan perbanyak juga istighfar ya Pak ya. Seperti itu. Terima kasih Pak atas ilmu yang sudah Sama-sama. Semoga sobat podcast ini dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan kita semua mendapatkan apa yang kita harapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Arya Pratama mohon undur diri, dan saya mohon terima kasih kepada Bapak Hamid Nurdi yang telah menyampaikan materi. Saya Muhammad Arya Pratama pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.